bahwasannya rumah Rasulullah SAW itu penuh dengan problematika, tidak. Tetapi dari judul ini kita ingin menggambarkan bahwasannya seperti itulah kehidupan, bahwasannya manusia hidup selalu pasti ada problem dan masalah dalam kehidupannya. Terutama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan diberikan ujian-ujian dalam kehidupan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka kalian masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah, siapa di antara kalian yang sabar. Problematika, ujian, masalah itu pada hakikatnya untuk menampakkan kadar sabar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin nampak sabar kita dan semakin nampak kesungguhan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah semakin nampak bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah-masalah dalam rumah tangga. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengajarkan semua permasalahan hidup. Maka setiap perkara-perkara yang di dalam kehidupan manusia menjadi sebuah permasalahan, pasti Allah Subhanahu wa taala ajarkan pula kepada Rasulullah SAW bagaimana solusinya. Perkara hidup yang pasti ada pada rumah tangga adalah dalam hidup seorang adalah rumah tangga. Dan problematika rumah tangga itu Allah jadikan ada pula dalam rumah tangga Rasulullah untuk kita belajar bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi problematika yang dia dapat dalam rumah tangganya. Kalau seandainya rumah Rasulullah SAW nggak pernah punya problem, kita tidak bisa mencontoh bagaimana menghadapi dan bagaimana cara Rasulullah SAW bersikap dan istri-istri Rasulullah SAW bersikap ketika menghadapi problem. Ketika kita katakan bahwasannya Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW itu ada problematika, tapi tentu jalan keluar dari Rasulullah SAW adalah jalan keluar yang terbaik. Karena dia adalah orang yang terbaik. Dan Rasulullah SAW pada prinsipnya, dia itu orang yang terbaik kepada istri-istri dan keluarganya. Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran, dalam surat An-Nisa, "Ashiruhunna bil ma'ruf." Ya Muhammad, ashiruhunna, wahai kalian kaum muslimin, pergaulilah mereka, wanita-wanita itu dengan baik. Tentu Rasulullah SAW adalah orang yang terdepan dalam mengaplikasikan dan juga mempraktekkan ayat ini. Bahwasannya dia akan menjadi orang yang terbaik dalam mempraktekkan ayat surat An-Nisa ayat 19. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Orang yang terbaik dengan keluarganya itu juga mendapatkan problem, tetapi problemnya tidak berkepanjangan, tidak melampaui batas-batasan Allah. Bahkan problemnya mendapatkan sebuah solusi dan pelajaran bagi kita. Bagaimana seharusnya bersikap ketika menghadapi masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Jamaah, ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, para akhwat dari Majelis Taklim Hilyatun Nisa, juga dari yang lainnya. Maka hari ini, kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan istrinya, rumah tangga Rasulullah SAW, tentu banyak sekali bab yang kita bisa bicarakan. Baik itu dari bab ekonomi, bab insaniyah, bagaimana akhlak, bagaimana Rasulullah membantu di dalam rumah tangga, bagaimana dalam uslub dan cara Rasulullah SAW berdandan dalam rumah tangga istrinya, juga bagaimana Rasulullah SAW dalam keluarganya dia mencontohkan ibadah. Tentu banyak sekali yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana tata cara hidup Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Dari ini pula, ini sebuah hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi kita Muhammad SAW memiliki istri yang banyak. Kenapa ini hikmah yang besar? Karena semakin banyak
istri Rasulullah SAW, artinya semakin banyak ilmu yang bisa kita ambil daripada istri Rasulullah SAW. Semakin banyak pula hadis-hadis yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW tentang keluarganya. Jadi Rasulullah SAW bagaimana bersikap dengan istri-istrinya, bagaimana Rasulullah SAW di rumah, bagaimana Rasulullah SAW dalam ibadah, bagaimana Rasulullah SAW dalam keseharian menerima tamu, itu semua yang menceritakan adalah istrinya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mandi junub, tidak ada yang bisa menceritakan tentang mandi junub Rasulullah SAW kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Pertemuan kita hari ini mungkin tidak akan cukup waktu kita kalau berbicara tentang seluruh bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam rumah tangga dan problematika yang pernah ada. Tapi yang jelas kita hari ini berbicara tentang satu masalah dulu, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi dan bagaimana Rasulullah SAW bersama keluarganya ketika mendapatkan masalah ekonomi. Ini akan kita bahas nanti. Jadi mudah-mudahan kita bisa membahas satu masalah poin saja, yaitu bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi tentang masalah ekonomi ini. Iya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Dari sisi rumah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan rumah kepada istri-istrinya? Rasulullah SAW, dia orang yang hebat. Dan kehebatan Rasulullah SAW itu betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di usia 60 tahunnya, Rasulullah SAW itu masih bisa perang. Di usia 60 tahunnya, dia memiliki 10 istri, yang dia sanggup melayani 10 istri itu. Di usia 60 tahun Rasulullah SAW, dia masih menjadi komandan. Di usia 60 tahun Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masih mengangkat pedang. Bahkan di perang atau haji wada, beberapa tahun sebelum Rasulullah meninggal, ketika itu pun sebelum Fathul Makkah, Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana fisik Rasulullah SAW, kekuatan Rasulullah SAW. 60 tahun lebih atau berusia 60 tahun, dia masih bisa melakukan itu semua dengan tangannya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sisi ekonomi, Rasulullah SAW menjadikan istri-istrinya, di setiap istri itu memiliki rumah atau hujarat. Yang lebih tepat mungkin bahasanya adalah hujarat. Hujarat itu adalah kamar. Ya. Walaupun sebenarnya itu rumah-rumah mereka. Karena di dalam rumah mereka ada kamar mandi, ada kamar mereka. Allah alam, dan mereka juga memiliki dapur masing-masing. Jadi ada kamar, ada dapur, ada rumah. Ada kamar mandi. Yang ini dimiliki oleh istri-istri Rasulullah SAW. Yang digambarkan di Quran dalam surat Hujarat. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Hujarat. Hujarat itu kamar-kamar, yaitu kamarnya istri Rasulullah SAW. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggilmu dari belakang hujarat, kamar-kamar mereka, rumah-rumah mereka, maksudnya dari istri Rasulullah SAW. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ini surat Hujarat ketika menceritakan tentang wanita. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah pernah menceritakan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suatu hari pernah bangun dan terkaget. Ketika dia kaget dan terbangun, dia mengucapkan subhanallah, apa yang diturunkan dari khazain, dari perbendaharaan, madza anzala minal fitan. Apa yang akan turun dari fitnah ini. Wa may yaqidu sahibul hujarat. Dan bagaimana, siapakah mereka yang terbangun dari pemilik-pemilik hujarat, yaitu kamar-kamar. Ini hadisnya, padahal ketika itu subhanallah baginda Rasulullah SAW tidur di rumahnya Ummu Salamah, dan itu sedang jatahnya Ummu Salamah. Rasulullah SAW tergaget karena melihat mimpinya atau suatu masalah. Yang dia ingat adalah siapakah yang bangun dari pemilik-pemilik kamar, maksudnya istri-istri Rasulullah SAW.
Rubba kasiyah, dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang berpakaian di dunia, berpakaian kemuliaan, kehormatan, ariyatu fil akhirah. Tapi di akhirat dia ariyah, telanjang, gak punya apa-apa. Dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, sawahibul hujarat, mereka pemilik kamar. Jadi, para ulama menggambarkan bahwasannya ini menunjukkan Rasulullah SAW memberikan hak tinggal kepada istri-istri mereka. Rasulullah punya 10 tapi tidak digabung, memberikan mereka hak tinggal masing-masing. Dan di sini pun dalil bahwasannya Rasulullah SAW tidak membuat jauh di antara istri-istri mereka, karena mereka sahibul hujarat, orang-orang memiliki kamar. Jadi Masjid Nabawi dikelilingi oleh rumah Aisyah, rumah Ali bin Abu Thalib, dan rumah istri-istri Rasulullah SAW di sekitarnya. Jadi di sini pun dalil bahwasannya pintarnya dan hebatnya Rasulullah SAW memanage rumah tangganya. Kenapa begitu? Karena kalau dia memiliki 10 istri dan setiap istri mau tinggal di rumahnya masing-masing dan sesuai kehendak mereka masing-masing, umat ini tidak akan bisa diatur dan tidak akan bisa terpegang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana maksudnya? Masjid itu tempat berkumpul. Masjid itu tempat imam. Masjid itu tempat komando. Masjid itu tempat para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengkondisikan istri-istrinya semua di sekitar masjid. Kalau ada istri yang mengatakan, saya mau tinggal di Madinah, Mekah saja. Bagaimana Rasulullah SAW pulang pergi Mekah Madinah hanya untuk menziarahi satu wanita, sementara di masjid umat menunggu dia? Maka Rasulullah SAW memanage itu semua agar tidak terhabiskan waktunya untuk menziarahi satu persatu. Dia jadikan semuanya mendekati masjid. Jadi setiap hari Rasulullah SAW bisa menjenguk istri-istrinya, walaupun bukan bermalam. Bermalam Rasulullah SAW itu hanya pada satu istri setiap malamnya. Pernah terjadi Rasulullah SAW bermalam satu malam kepada seluruh istrinya, 10 istrinya. Itu menunjukkan kekuatan Rasulullah SAW. Dan dia mampu itu. Tapi seringnya Rasulullah SAW bermalam di tempat mereka yang memiliki jatah malam. Tapi di siang hari Rasulullah SAW bisa menjenguk istri-istrinya dan bertanya, kaifahaluki, kaifahaluki, kaifahaluki. Apa kabarmu, apa kabarmu, apa kabarmu. Tanpa harus mengorbankan waktu yang banyak untuk bisa menziarahi istrinya. Ini salah satu metode, ini salah satu bagaimana rahasia Rasulullah SAW memanage kesibukannya. Dia tidak akan menambah kesibukan sesuatu yang tidak penting. Masjid tempat komando, dan dia kondisikan istri-istrinya semua di sekitar tempat dia berada. Ini pun menjadi sebuah kebaikan dalam memanage rumah tangga. Karena di sini ketika rumah itu berdekatan, maka anak bisa terpantau. Contoh, Salamah bin Abi Salamah. Itu anak tirinya Rasulullah SAW. Bukan anak kandung Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW dapat terus memperhatikan dia sampai Rasulullah SAW memberikan dia jodoh yang baik. Karena memang dekat dengan Rasulullah SAW. Setiap hari anak-anak tirinya itu dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW suatu hari Salamah pernah makan di samping Rasulullah SAW. Rasulullah pun mendidik dia. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah yang dekat dan makanlah dengan tangan kananmu. Dari itu juga di sini pun menunjukkan Rasulullah SAW dalam rumah tangga ini, ketika dia sakit dia tetap bisa menziarahi rumah istri-istrinya. Kenapa? Karena dekat semuanya. Sampai akhir hayatnya, ketika sudah mulai parah sakitnya, maka para istrinya mengizinkan untuk Rasulullah SAW tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari sisi rumah tangga. Artinya Rasulullah SAW memberikan mereka rumah satu persatu, tetapi Rasulullah memberikan sesuai kemampuan Rasulullah. Maka dikatakan hujarat, bukan bait. Ada perbedaan hujarat dengan bait. Hujarat itu adalah gurfa-gurfa, rumah-rumah, atau rumah petak kalau kita bilang sekarang ya. Mungkin seperti itu. Yang ada di situ kebutuhannya apa kebutuhannya? Dibutuhkan kamar mandi, dibutuhkan dapur, sudah. Itu yang dibutuhkan ada dalam rumah itu. Dari sisi nafkah, baginda Rasulullah SAW tentu dia adalah orang yang baik. Dia bukan termasuk orang yang bakhil, bukan termasuk orang yang pelit.
Tetapi dia memiliki penuh kuasa dalam memanage nafkah istri-istrinya. Artinya, ekonomi suami itu pada suami. Suami yang mengatur bagaimana nafkah buat anak-anak dan istri. Tidak ada dikisahkan Rasulullah SAW memberikan seluruh hartanya kepada satu istri, tidak pernah. Atau Rasulullah SAW memberikan, bahkan kisah yang masyhur para ulama, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang dermawan, seorang janda kaya, seorang yang miliarder di zaman itu, Khadijah malah memberikan hartanya ke Rasulullah SAW. Karena memang seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin dari keluarga. Jadi dia yang memanage, dia yang mengatur. Dan itu harus ada pengaturan itu dalam rumah tangga. Dan tidak pernah, nanti kita akan bahas juga bagaimana istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka mendapati ekonomi yang sempit. Ya, tapi di sini yang kita ingin tekankan, Rasulullah SAW itu dia memegang penuh bagaimana kendali ekonomi manage dalam rumah tangganya. Dan dia bukan orang yang pelit. Bagaimana mungkin dia orang pelit kepada keluarganya, sementara kepada orang lain saja dia berikan apa yang dia bisa berikan. Sampai suatu hari ada orang minta ke Rasulullah, Rasulullah kasih. Minta lagi ke Rasulullah, Rasulullah kasih. Minta lagi ke Rasulullah, Rasulullah kasih. Sampai minta lagi, sampai habis yang di tangan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada, Rasulullah kasih. Itu kepada orang lain. Rasulullah SAW memberikan jika dia mampu. Rasulullah SAW di dalam kisah-kisah bahwasannya disebutkan oleh Ibnu Hazm, dahulu Rasulullah SAW menginfakkan kepada istri-istrinya setiap tahun itu 20 wasqan min sa'ir wa thamaniya wasqan min tamar. 20 wesak dari gandum dan 80 wesak dari kurma. Artinya 20 wesak ini satu weskon ini ukuran di zaman itu yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah memberikan sangat banyak kepada istrinya. Tapi apa yang diberikan? Gandum dan kurma. Samanina weskon. Jadi Rasulullah SAW kullu sanah, setiap setahun sekali. Dia memberikan isyrina wisqan. 20 wisqan. Ya, saya agak lupa wisqan ini sekitar beberapa kilogram, tapi khamsatu ausuk 5 ausuk itu isyrina wasqan. Khamsatu ausuk, subhanallah. Ya, kalau khamsatu ausuk itu bisa sampai yang saya inginkan, yang saya pahami, khamsatu ausuk itu batasan zakat. Batasan zakat itu khamsatu ausuk. Yaitu sekitar mungkin kalau dikilokan sekarang, yaitu hampir 500 kilo. Rasulullah pernah memberikan sampai 20 waskon kepada istrinya. Gandum, dan pernah memberikan sampai 80 waskon dari kurma. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm. Jadi hidupnya Rasulullah SAW, di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW itu Rasulullah sebenarnya adalah orang kaya. Rasulullah mampu. Apa dalil Rasulullah kaya? Yang pertama, Rasulullah bisa memberikan setiap istrinya rumah yang sesuai kemampuan Rasulullah SAW. 10 diberikan rumah. Hujarat. Yang kedua, Allah mengatakan, wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah dahulu engkau miskin lalu kami kayakan? Berarti Rasulullah kaya. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah berlindung daripada kemiskinan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal kufur wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan. Rasulullah meminta kekayaan tapi yang diberkahi, dan Rasulullah SAW berlindung kepada kemiskinan. Maka Rasulullah SAW dia pernah suatu hari, Burairah ini adalah teman akrabnya Aisyah radhiyallahu anha. Teman akrab Aisyah radhiyallahu anha ini dia seorang budak. Burairah berkata kepada Aisyah, Aisyah, aku punya perjanjian dengan tuanku.
bahwasannya aku harus membayar dan menebus diriku agar aku bisa bebas dari perbudakan. Maka kata Burairah kepada Aisyah, ya Aisyah, bisa nggak kau bantu aku supaya aku bayar diriku dan aku lepas dari perbudakan. Maka ketika itu Aisyah mengatakan kepada Burairah, ya Burairah, bilang kepada tuanmu, kalau engkau ku bebaskan, nanti walimu untukku. Artinya nanti wali itu adalah penasaban nama kepadaku, kata Aisyah. Akhirnya Burairah bertanya kepada tuannya, kepada majikannya atau kepada tuannya, bahwasanya Aisyah ingin membebaskan dia tapi dengan syarat walinya untuk Aisyah, dan itu memang harusnya seperti itu. Ternyata tuannya Burairah tidak mengizinkan. Boleh Aisyah membebaskan Burairah, bayar Burairah, tapi walaknya Burairah, penasaban namanya Burairah tetap ke tuan yang pertama. Jadi masalah ini. Akhirnya pergi ke Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, dia mau membebaskan tapi nasabnya ke dia. Tidak boleh ke Aisyah. Akhirnya hukum Rasulullah keluar, innamal wala liman a'taq. Sesungguhnya penasaban nama itu bagi mereka yang membebaskan. Maka untuk Aisyah, berapa yang dibayar Aisyah ketika itu? Ketika itu yang dibayar Aisyah adalah, kalau seandainya dirupiahkan, hampir 500 juta Aisyah mengeluarkan uang membebaskan Burairah. Jadi yang jadi masalah, atau yang menjadi perbincangan kita, Aisyah punya duit 500 juta dari mana? Tentu dia dari baginda Rasulullah SAW bisa membebaskan Burairah. Karena dalam hadis itu tidak dikisahkan Rasulullah minta ke Aisyah minta ke Rasulullah, lalu Rasulullah SAW berikan sehingga kepada Aisyah nasabnya, tidak. Tapi ketika itu duitnya Aisyah. Duitnya Aisyah dari mana? Tentu dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW memberikan terkadang kepada istrinya kelapangan untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan Aisyah radhiyallahu anha? Membebaskan Burairah. Berapa nilainya kalau dirupiahkan? Itu hampir 500 juta. Di sini pun dalil bahwasannya seorang suami boleh memberikan kepada istri harta untuk istri, dan istri berhak menggunakan harta itu sesuai keinginannya selama tidak untuk kemaksiatan. Aisyah dalam sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika ikut perang dan terjatuh kalungnya. Ketika dia terjatuh kalungnya, dia sudah naik onta, dia cari kalungnya nggak ada. Akhirnya dia turun, yang akhirnya kisah dia tertinggal dari pasukan gara-gara mencari kalungnya. Yang kita ingin bahas di sini bahwasannya ternyata Rasulullah pun memberikan kepada istrinya perhiasan kalung yang bagus. Sehingga ketika Aisyah kehilangan kalung itu, Aisyah radhiyallahu anha betul-betul ingin mencarinya lagi. Karena dia anggap ini adalah barang dia yang dia jaga, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di sini pun dalil bahwasanya Rasulullah SAW pun memberikan kepada istrinya perhiasan yang mampu diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, kalau kita berbicara tentang dia mapan kehidupannya, kelapangannya, Rasulullah SAW hidupnya lapang. Karena Allah mengatakan, wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah kamu dahulu miskin, kami kayakan engkau. Dari mana hasil uang Rasulullah SAW? Dulu sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi, Rasulullah SAW itu mendapatkan uang dari perdagangan. Sebelum menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid, Rasulullah SAW dia penggembala. Lalu dia berdagang. Ketika dia sudah berdagang dan terkenal sebagai orang yang jujur, maka Khadijah bintu Khuwailid meminta agar Rasulullah SAW memperdagangkan barangnya Aisyah, barangnya Khadijah. Dulu Rasulullah SAW adalah pedagang. Tapi begitu sudah menguasai Islam, sudah sibuk dengan kaum muslimin, terutama sesudah di Madinah dan sudah melakukan peperangan-peperangan, Rasulullah SAW pertama dia mendapatkan harta dari harta rampasan perang. Karena Rasulullah SAW berhak mendapatkan harta rampasan perang. Dan ini adalah halal bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW mendapatkan setelah fai', Rasulullah SAW juga mendapatkan upeti. Jadi orang-orang musyrikin yang tidak mau masuk Islam bayar fai'. Itu bayarnya ke kaum muslimin, dan Rasulullah SAW mendapatkan itu juga. Ghanimah, harta rampasan perang, juga diantaranya adalah
barang-barang yang dipilih Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memiliki hak memilih barang-barang rampasan perang. Dan di antara juga adalah hadiah. Maka itu Rasulullah mengatakan, inna rizki tahta dhilli sayfi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya rizkiku di bawah naungan pedangku. Rasulullah SAW di akhir-akhir ketika tinggal di Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan itu dari harta peperangannya. Kalau ditanya, bagaimana dengan hadis bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, dahulu kami melihat hilal sampai 3 kali hilal terjadi di dalam 2 bulan, tidak ada hidup di rumah Rasulullah SAW api. Yang kami makan ketika itu aswadain, 2 yang aswad, yaitu kurma dan air putih. Bagaimana menggabungkan dengan hadis ini? Hadis ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sampai 3 hilal datang ke rumah Rasulullah, berarti 3 kali hilal, 3 kali bulan baru. Rasulullah SAW di rumahnya nggak hidup api sama sekali. Yang dimakan oleh keluarganya cuman kurma dan air putih. Bagaimana dengan hadis tadi? Aisyah bisa mensedekahkan, membebaskan Burairah. Rasulullah memberikan isyrina wisqan, 20 wisak untuk gandum dan 80 wisak untuk kurma bagi istri-istrinya selama setahun. Dia kasih selama setahun. Dan ini pun boleh. Dalil bahwasannya bolehnya memberikan istri itu bukan harus setiap hari. Boleh bulanan, boleh tahunan, boleh harian. Tergantung keadaan suami. Rasulullah pernah memberikan kepada istrinya tahunan untuk gandum dan kurma. Ini kurma untuk setahun. Diberikan kepada istrinya. Ya. Bagaimana menggabungkan hadis-hadis ini? Hadis-hadis bahwasannya Rasulullah SAW kaya, bisa bersedekah. Hadis-hadis bahwasannya di dalam hadis ini Aisyah mengatakan kami tidak makan selama 3 kali hilal kecuali air putih dan kurma. Bagaimana menggabungkan hadis-hadis ini? Ada beberapa penggabungan para ulama tentang hadis-hadis ini. Penggabungan yang pertama adalah 1. Rasulullah SAW itu orang kaya, tetapi tidak pernah menumpuk kekayaannya. Tidak pernah menyimpannya dalam dirinya, kecuali setiap ada, jika memang ada, dia bagikan kepada keluarganya, dia bagikan kepada fakir miskin, dia bagikan kepada orang sampai habis di tangannya. Ini Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari, Rasulullah SAW ketika dia sedang sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholat dia langsung pergi ke rumahnya. Karena dia ingat di rumahnya ada beberapa emas yang belum dia infakkan. Dia khawatir meninggal dalam keadaan masih ada emas yang tersimpan di rumahnya. Jadi kata para ulama, tidak ada bertentangan antara kekayaan Rasulullah SAW dan hadis Aisyah yang Aisyah mengatakan tidak ada apa-apa di rumah. Karena ternyata Rasulullah SAW uangnya habis untuk disedekahkan kepada kaum muslimin. Rasulullah pernah sedekah 100 ekor onta. Siapapun yang minta ke Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah katakan tidak. Pasti Rasulullah berikan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, ya. Maka itu Rasulullah SAW kalau ditanya apakah Rasulullah kaya atau miskin, kita katakan kaya. Lalu kenapa ada hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah nggak punya apa-apa? Kata para ulama, karena Rasulullah habiskan untuk sedekah. Ada penafsiran yang lain. Bagaimana penafsiran ini? Ya, ini penafsiran yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bagaimana menggabungkan antara hadis Rasulullah SAW itu banyak hartanya bisa sedekah dan istri-istri Rasulullah banyak harta bisa sedekah dengan hadis bahwasannya Rasulullah SAW miskin, nggak punya makanan di rumahnya. Bahkan pernah Rasulullah SAW tidur di pelepah kurma. Maka jawabannya adalah ini sisi yang kedua. Sisi pertama tadi adalah Rasulullah banyak sedekah sehingga menghabiskan hartanya. Sisi kedua adalah dulu di awal-awal Islam para sahabat Rasulullah SAW itu sangat tidak ada harta. Sebelum ada peperangan, sebelum ada harta ghanimah, sebelum ada orang orang-orang yang bayar upeti. Awal-awal Islam belum ada orang bayar upeti. Awal-awal Islam belum ada orang bayar ghanimah, harta rampasan perang atau mengambil ghanimah, belum ada. Awal-awal Islam Rasulullah SAW tidak bisa itu. Sementara kebanyakan harta Rasulullah SAW itu adalah harta rampasan perang dan pembayaran upeti.
Ketika belum ada itu, maka ini penafsiran yang kedua. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, istri-istrinya, ketika itulah Rasulullah dalam keadaan sangat minim ekonominya. Sangat minim ekonominya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala lapangkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelapangan harta. Di sini pun dalil bahwasannya kehidupan dalam rumah tangga seperti itu, naik turun. Dulu mungkin sulit hidupnya karena kesulitan, tapi orang yang bertakwa, orang yang tetap terus di atas jalan agama Allah tanpa melakukan yang haram, Allah akan berikan dia kelapangan. Rasulullah SAW pun dulu pernah tidak makan kecuali kurma dan air putih. Rasulullah SAW pernah karena saking laparnya ketika dia mencangkul untuk perang Khandaq, dia ikat perutnya dengan batu. Rasulullah SAW pernah tidur di atas pelepah kurma yang di gudang makan, ketika itu gudang makannya tidak ada makanan sama sekali. Pernah. Tapi Rasulullah SAW akhirnya pun Allah lapangkan, dia pernah bersedekah dengan 100 ekor onta. Dia pernah memberikan kepada istrinya harta yang banyak. Dia pernah memberikan kepada sahabat yang meminta kepada dia untuk dibagi-bagikan, dia berikan itu semua. Maka kata para ulama, kemiskinan itu di awal-awal Islam. Dan kelapangan itu Allah berikan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Ya. Atau dalilnya ayat surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat 26 Allah berfirman, "Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard, takhafuna ayatakhattafukumul nas, fa'awakumul ayyadakum binasrih, wa razaqakum min thayyibati la'allakum tashkurun." Surat Al-Anfal ayat 26. Surat Al-Anfal ayat 26 ini jelas sekali menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau Rasulullah SAW di lapangan oleh Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika kalian sedikit dan lemah di muka bumi dan kalian takut. Ya takhattafukumun nas. Kalian takut dengan manusia, artinya kalian sembunyi-sembunyi. Fa'awakum wa ayyadakum, kemudian Allah lindungi dan Allah tolong kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum min thayyibat, dan Allah rizkikan kalian dengan kebaikan. Artinya tadinya apa? Qalil, tadinya sedikit. Kemudian Allah rizkikan dengan kebaikan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah ceritakan. Nikmat mana yang ceritakan? Nikmat iman, nikmat harta. Rasulullah SAW Allah lapangkan dengan di akhir-akhir Islam atau ketika Islam sudah mulai mendapatkan harta rampasan perang. Ya Allah alam. Dalam sebuah tahqiq ada sebuah perkataan ulama ketika menjelaskan keutamaan fakir di antara keutamaan orang-orang fakir dalam kitab Sahih Bukhari. Walam ya'ti fil hadis fima alimna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ala nafsi bil faqr. Kami enggak pernah mendapatkan hadis yang setahu kami, kata Syekh di sini, Syekh Alamah Ahmad bin Nasr Ad-Dawawi, Daudi, ya. Dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan satu hadis yang ku ketahui Rasulullah SAW meminta kepada Allah tentang kefakiran. Ya Allah, fakirkan aku. Enggak pernah. Tidak pernah mendoakan kepada orang lain supaya fakir. Tidak pernah. Ya, kecuali dia mendoakan kepada orang lain kecuali kebaikan. Dan Rasulullah mendoakan kepada dirinya kifaf, kecukupan. Enggak pernah minta supaya dimiskinkan, tapi diminta Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kifaf. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad itu kifaf. Kifaf itu cukup. Rasulullah nggak pernah minta miskin. Bahkan Rasulullah SAW pernah berlindung dan meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan, fitnah, kefakiran. Karena orang fakir, orang miskin dan teramat fakir, itu terkadang mudah terfitnah. Ya mungkin karena laparnya dia, akhirnya mudah mengganti agamanya hanya sekedar ditukar dengan Indomie. Nah, ini fitnah fakir namanya. Dan Rasul juga pernah minta kepada Allah perlindungan dari fitnah kaya. Karena orang kaya pun punya fitnah. Apa fitnah kaya? Fitnah kaya kesombongan, keangkuhan, lupa kepada Allah, kesemena-menaan. Ini semua fitnah kaya. Ya. Tidak pernah Rasulullah mendoakan supaya kaya kecuali dengan syarat di dalam doanya supaya kayanya itu barokah.
Allahumma ahyini miskinan. Adapun hadis, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Pertama, hadis ini diperselisihkan ulama keabsahannya. Ya Allah, Allahumma ahyi miskinan. Ya Allah hidupkan aku miskin dan matikan aku dalam miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi kalau yang diinginkan miskin, kalau hadisnya sahih, maka yang diinginkan miskin di sini adalah tenang. Miskin dari kalimat sakinah. Karena sakin itu kalimat dari miskin. Sakinah itu miskin. Karena dalam hadis ini kata Allahumma, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Bagaimana mati dalam keadaan miskin? Apa maksudnya? Maksud kata para ulama, miskin di sini adalah sakinah. Tenang. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi miskin. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kita kalau bisa memberikan dan meninggalkan kepada keluarga kita dan anak kita sesuatu yang mencukupi hidup mereka, itu lebih baik. Dalam sebuah hadis, engkau, kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, riwayat Bukhari, Muslim juga, engkau meninggalkan untuk keluargamu warisan yang dengan itu mereka kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan minta dan miskin. Minta-minta dan miskin. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sedekah kepada keluarga. Ini dari sisi bagaimana Rasulullah SAW berekonomi dan interaksi dengan keluarganya. Ada sebuah kisah. Kita akan bawakan sebuah kisah di sini. Kisah tentang Rasulullah SAW ketika ini terkenal dengan kisah takhir. Musyawarah, uslubut takhir wa tasyawur. Salah satu cara Rasulullah SAW dalam berumah tangga adalah Rasulullah SAW memberikan kepada keluarganya pilihan. Selain musyawarah, Rasul memberikan pilihan. Bagaimana mau kamu? Ini atau itu. Termasuk dalam ekonomi. Dalam ekonomi juga suatu hari, ya, kita akan berbicara tentang Rasulullah SAW. Dia memberikan pilihan kepada istri-istrinya ketika terjadi sebuah masalah ekonomi dalam rumahnya. Karena ini terkadang terjadi. Terkadang permintaan istri, permintaan anak, permintaan keluarga yang mendorong suami untuk melakukan yang haram. Ini banyak terjadi. Si istri minta, mas saya minta mobil. Kata si mas saya nggak punya. Lah kan di situ ada kredit mas. Kamu kan mampu kredit. Aku kan mau ngantar anak-anak, aku kan mau ke pasar, aku kan mau ini. Sementara si suami kalau kontan nggak mampu. Kredit saja mas. Akhirnya ada sebagian laki-laki yang melakukan riba dikarenakan tergoda oleh orang rumahnya. Jadi menggoda dia melakukan riba bukan dari siapa-siapa. Orang pasangan hidupnya. Atau sebagian orang mungkin sebagian orang menjadi koruptor. Menjadi tamak. Bukan karena untuk dirinya, tapi untuk apa yang dia bawa pulang ke rumah. Karena yang di rumah selalu minta yang lebih di luar kemampuan, sehingga dia berusaha dengan sesuatu yang tidak halal. Ini pun terjadi, dan ini hati-hati dalam rumah tangga. Tidak boleh seperti itu. Wanita punya hak mendapatkan rumah, wanita punya hak mendapatkan pakaian, wanita punya hak mendapatkan kehidupan, wanita punya hak mendapatkan makanan, wanita punya hak mendapatkan fasilitas dalam rumah tangga. Tapi hak itu kembali kepada kemampuan suami. Bukan kembali kepada, oh kan hak saya. Iya, kalau dikatakan itu hak kamu, kembalinya kepada siapa? Standarnya ini kembali kepada siapa? Keinginan istrikah atau kemampuan suami? Kalau kembali kepada keinginan tidak akan pernah habis. Sudah dibelikan rumah, dia bilang saya nggak mau rumah ini. Saya mau rumah yang begini. Jauh di atas kemampuan suami. Si suami bilang saya nggak mampu. Oh berarti kamu nggak menunaikan hak sama saya. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah dalam rumah tangga. Allah ketika berkata, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Dengan baik. Kalimat baik ini terjemahan Indonesia. Kalimat bahasa Arabnya adalah ma'ruf. Ma'ruf itu bukan hanya baik. Tapi sesuai dengan urf. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan kemampuan.
sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan. Itulah ma'ruf. Itu namanya ma'ruf. Seorang istri yang memiliki suami kerja di bagian tertentu, lalu dia istri ini punya anak tertentu, sekian anak, itu biasanya berapa? Itu namanya ma'ruf. Karena kalau pergauli mereka dengan baik, lalu kalimat baik ini dijabarkan, ya, kalimat ini dijabarkan dengan pergaulilah mereka dengan baik. Lalu kalimat baik ini dijabarkan hanya sesuai dengan keinginan wanita atau keinginan istri. Oh, kalau kamu nggak beliin saya baju, tas mahal, mobil mewah, kamu nggak baik. Bukan seperti itu kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu, Allahu a'lam, suara masuk ya di Zoom? Suara anaknya mati nih. Oke. Iya. Hilang pas di permintaan istri tadi antara keinginan. Oke, siap. Saya ulang lagi ya. Iya. Jadi ketika Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Kebaikan di sini kembali kepada kemampuan, kebiasaan, waktu, dan adat istiadat yang biasa terjadi. Bukan pergaulan mereka dengan baik berarti sesuai dengan kehendak wanita. Kita kembali lagi. Kita ingin berbicara sebuah masalah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu masalah ekonomi. Sebelum kita berbicara masalah itu, karena memang ternyata bagaimana harusnya rumah tangga itu dalam berekonomi. Kita sudah katakan tadi, istri punya hak dalam rumah tangga, dalam tempat tinggal, dalam pakaian, dalam makanan, punya hak kembali kepada kemampuan suami. Lalu, jika si istri minta lebih dan suami nggak mampu, apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Ini yang menjadi masalah. Jika si istri minta lebih, sementara si suami sudah maksimal, sudah berusaha semampunya, tapi ternyata tidak bisa. Bagaimana solusinya? Sebagian orang, kita ulang lagi, ketika istrinya minta dia penuhi. Ya daripada ribut, Ustaz, lebih baik ya sudahlah saya pergi saja bank kredit, saya belikan dia mobil. Daripada setiap malam saya ribut sama dia, Ustaz. Lebih baik, saya nasihatkan kepada laki-laki yang seperti ini, lebih baik mana bagi dirimu? Ketika engkau pergi ke tempat-tempat ribawi untuk menyenangkan hati istrimu, tapi hubunganmu dengan Allah rusak, mana yang kau lebih jaga? Hubunganmu dengan Allah atau hubunganmu dengan istrimu? Berpikir dengan akal yang sehat. Harus berpikir seperti itu seorang laki-laki. Dan seorang wanita harus diajari tentang itu. Bahwasannya dia tidak boleh merusak hubungan suaminya dengan Allah. Jangan. Hanya karena perasaan dia, hanya karena keinginan dia, hubungan si suami dengan Allah rusak. Tidak boleh. Dan itu bukan ciri wanita yang soleha. Wanita yang soleha itu tidak pernah berusaha merusak hubungan suami dengan Allah. Tidak. Wanita yang soleha itu mendukung. Wanita soleha itu menjaga agama suaminya. Itu wanita yang soleha. Ya. Kita akan bawakan sebuah contoh di sini. Ketika turun ayat. Ya. Ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Al-Ahzab 28 dan 29. Di dalam surat Al-Ahzab ini saya bacakan suratnya. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina, kemari. Umatti'ukunna usahrihukunna, aku akan hibur kalian dan aku akan perjelas pada kalian sarahan jamila, dengan kalimat yang jelas dan indah. Apa maksudnya? Umatti'ukunna, sudah masuk ya? Umatti'ukunna, perhatikan di sini, mungkin boleh membuka Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ini solusi dari Allah
jika tidak ada jalan keluar dalam ekonomi rumah tangga. Sementara si suami sudah memberikan semampunya, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kemarilah. Aku akan berikan kalian perhiasan dan aku akan usarihukun, aku akan perjelas dengan kalian sarahan jamila, perjelas yang pasti. Maksudnya apa? Kutalak kalian. Kutalak kalian. Allah yang memerintahkan ini. Ya Nabi, katakan kepada istrimu, kalau mereka inginkan dunia, kalau mereka ingin perhiasan dunia, panggil mereka, jelaskan pada mereka, berikan mereka kesenangan. Sarahan jamila. Kalimat sarahan jamila kata para ulama, ceraikan mereka. In kuntunna turidan Allah wa rasulah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan kalian ingin akhirat, fa innallaha adda lil muhsinina minkunna ajran azima. Allah akan menyediakan bagi kalian yang terbaik di akhirat dan pahala yang sangat besar. Ya. Kata para ulama tafsir ayat ini, tafsir secara umum, bahwasannya istri-istri Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu dari perkara dunia dan meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah SAW. Rasul sudah memberikan semampu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dia adalah Nabi, Rasulullah SAW dia adalah mufti, Rasulullah adalah imam. Rasulullah SAW itu bukan hanya milik istrinya, Rasulullah SAW milik umat. Jadi ketika istrinya meminta sekarang agar Rasulullah SAW tambah nafkah, artinya tambah kerja, tambah sibuk dengan dunianya, akhirnya umat tidak terurus, tidak terbengkalai. Umat terbengkalai gara-gara harus menambah waktu untuk nafkah tadi. Di sini istri-istrinya meminta ke Rasulullah SAW untuk ditambah nafkah, maka Allah turunkan ayat ini. Ya, Allah memerintahkan ke Rasulullah SAW agar istrinya memilih. Mana yang kau mau? Kalau engkau ingin dunia dan isinya, maka ceraikan dia. Kalau engkau ingin akhirat, maka kemarilah bersamaku dengan akhirat. Ini salah satu uslub dalam rumah tangga. Memberikan istri pilihan dalam hidupnya ketika memang tidak ada jalan keluar. Apa itu? Kalau kau tidak mau denganku, kalau kau tidak sanggup denganku, kalau engkau merasa tidak nyaman denganku, ini kan makna ayatnya. Silahkan katakan itu biar ku cerai kau. Kapan itu? Ketika mereka meminta sesuatu yang lebih dari Rasulullah SAW berupa dunia. Bukan Rasul tidak mau memberikan, tapi Rasulullah SAW itu bukan hanya milik istrinya. Rasulullah SAW itu milik umat. Dia hidup bukan hanya untuk menghidupi istri-istrinya. Dia akan berikan kepada istri-istrinya sesuai kemampuannya. Tapi dia punya waktu untuk menjadi imam. Dia punya waktu untuk menjadi komandan. Dia punya waktu untuk menjadi mufti. Dia punya waktu untuk menjadi pengajar bagi sahabat-sahabatnya. Dia punya waktu untuk berkumpul dengan sahabatnya. Dia punya waktu itu untuk mendidik umat. Dia punya waktu itu. Jika ada yang minta lebih daripada haknya dan di luar kemampuan Rasulullah SAW, Rasulullah berikan pilihan. Siapa yang mengajari Rasulullah SAW agar istri memberikan pilihan? Allah yang mengajarinya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya. Disebutkan di sini para ulama ada 9 wanita ketika itu yang disuruh pilih. Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sauda, Sofiyah, Maimunah, Zainab, ya, Juwairiyah. Ini 9 orang. Semuanya sama. Siapa yang mau silahkan, yang tidak mau suruh pilih. Disebutkan oleh para ulama, kenapa turun ayat yang menyuruh Rasulullah SAW kepada istrinya untuk memilih ini. Yang pertama, penafsiran pertama, karena mereka minta tambah nafkah. Yang kedua, ada yang mengartikan karena mereka cemburu. Nah, ini kadang-kadang perempuan, ya subhanallah. Hati-hati ini. Ya mungkin bagi akhwat yang jadi di sini jadi pelajaran bagi kita bahwasannya rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang berpoligami. Jika seorang wanita sudah masuk ke dalam rumah tangga poligami, dia tidak boleh menguasai suaminya sendiri karena itu bukan punya dia.
Apalagi sampai memaksa suaminya berbuat zalim kepada istri yang kedua atau istri yang pertama atau istri yang lain. Orang seperti ini boleh diberikan pilihan. Kalau kau mau sama aku silahkan, kalau kau tidak mau jangan paksa aku berbuat zalim. Itu harus ada. Makanya kata para ulama, ya di sini adalah sebab cemburu. Sebab cemburu. Ada orang yang afwan ya, saya pakai mic aja. Ya, ini penafsiran yang kedua yaitu sebabnya adalah cemburu istri Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak dimampui oleh Rasulullah SAW. Ya, wadzalika annahunna taghayyarna alaihi fahalafa an la yukallimuhunna syahran. Tsumma umira an yukhayyiruhunna. Yang ketiga, penafsiran ayat ini, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan istri untuk memilih? Karena Rasulullah SAW lima khuyira baina mulukid dunya wa na'imu akhirah fakhtara akhirah. Sebagian mengatakan, kenapa di sini istri Rasulullah SAW juga disuruh memilih? Karena tadinya Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril dan Rasulullah SAW disuruh pilih. Ya Muhammad, engkau mau kerajaan dunia atau engkau ke akhirat? Ketika itu Rasulullah memilih untuk akhirat. Setelah Rasulullah memilih akhirat, kata para ulama penafsiran ketiga, Allah memerintahkan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, juga ikutin apa yang kau pilih. Paham maksud saya? Ini sebab yang ketiga. Jadi bukan sebab karena mereka minta ekonomi, tapi karena memang ketika itu Rasulullah diberikan pilihan oleh Jibril. Yang perintah Allah, kamu mau dunia atau kamu mau kerajaan dunia atau mau akhirat. Rasulullah memilih akhirat. Dan turun ayat ini juga memerintahkan kepada istrinya, mau dunia atau mau akhirat. Kenapa? Istrinya juga diperintahkan seperti ini. Karena suami dan istri harus satu visi dan satu misi dalam memandang kehidupan ini. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah memilih dunia atau memilih raja dunia atau akhirat, Rasulullah memilih akhirat. Sekarang teman-teman hidupnya Rasulullah yang ingin bersama dia disuruh pilihnya juga. Karena mereka akan satu visi yang sebabnya nanti akan satu dalam mengambil tindakan dan sikap. Komitmen yang sama. Kan kita memilih akhirat. Ini tafsir yang ketiga. Ya. Sebagian menafsirkan tafsir yang keempat, kenapa Allah perintahkan ini diperintahkan untuk suruh istri-istri yang memilih. Ini adalah kisah tentang Maryah dan kisah tentang Rasulullah SAW mengharamkan kurma, mengharamkan madu. Ya, sebagian mengatakan madu sampai turun surat tahrim. Di situ setelah itu mereka disuruh pilih. Ya, yang benar bahwasannya dari 4 pendapat para ulama ini, yang benar bahwasannya ayat ini turun karena istri Rasulullah SAW minta tambah dari nafkahnya dan Rasulullah SAW tidak mampu. Jika lebih daripada apa yang telah diberikan Rasulullah SAW, maka di situ perempuan tadi istri-istrinya diperintahkan untuk memilih. Ya, Allah alam. Bagaimana cara memilihkannya? Ya, atau kita langsung masuk saja tentang kisah pemilihan ini. Kita masuk dalam kisah ini. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan atau memberikan kepada istri-istrinya untuk memilih. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memulai dengan aku. Tanya satu-satu, kamu mau pilih aku atau pilih akhirat? Pilih dunia atau pilih akhirat? Mulai kepada Aisyah. Maka berkata Rasulullah SAW kepada Aisyah, Inni dzakirun laka amrun. Aku ingin menyebutkan sebuah perkara padamu. Fala 'alaika an la ta'jali hatta tasta'miri abwaik. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, aku ingin bicara sebuah perkara padamu. Ini rumah tangga namanya. Ketika ada problem, langsung duduk ngomong. Ini rumah tangga namanya. Sebagian orang gak berani ngomong kepada suami, kepada istri gak berani. Tapi kekesalan dipendam, kemarahan dipendam yang akhirnya menjadi kebencian, dia luapkan di statusnya, Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya. Status WhatsAppnya sedang nyindir siapa? Nyindir suaminya, ya subhanallah. Itu salah. Rasulullah SAW ketika ada masalah, dia datang ke Aisyah, dia katakan,
Inni dzakirun laka bi amrin. Aku ingin menyebutkan sebuah perkara padamu. Langsung solusi masalah langsung dibicarakan dan solusi pun akan dapat. Kata Rasulullah SAW, jangan kau ambil cepat kesimpulan, tapi kamu musyawarahlah kepada bapak ibumu. Masya Allah. Rasulullah SAW orang yang bijak. Kenapa kata Rasulullah SAW kamu bicara dulu kepada bapak ibumu? Karena bapak ibunya Aisyah radhiyallahu anha itu orang tua, orang yang imannya luar biasa, yang mengerti mengambil keputusan kehidupan. Aisyah ketika itu mungkin masih berusia belasan tahun. Dan anak belasan tahun biasanya kalau diberikan sebuah putusan yang terkadang menyinggung hatinya, emosi. Kamu pilihlah mau hidup sama aku atau mau cerai. Anak belasan tahun digituin biasanya gimana? Marah. Iya sudah, kalau kamu gak mau sama saya pulang saja. Pasti ambil keputusan seperti itu. Tapi Rasul mengatakan dulu, sebelum Rasul ceritakan apa yang akan Rasul bicarakan, tapi Rasul bilang sama dia, kamu jangan cepat ambil keputusan sampai kamu bilang kepada kedua orang tuamu. Qad alima anna abuwai lam yakuna liya'muruni bil firaq. Karena Rasul tahu, kedua bapakku tidak akan pernah memerintahkan aku mencerai Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata kepada Aisyah, ya Aisyah turunlah ayat ini. Dibacakanlah ayatnya tadi. Subhanallah. Dibacakan ayatnya. Apa ayatnya? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kemarilah aku akan perjelas kepada kalian dan kalimat-kalimat cerai. Jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Ketika dibacakan ayat ini kepada Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan aku kepada bapakku, kepada orang tuaku? Kenapa engkau perintahkan aku agar pergi minta pendapat orang tuaku? Inni uridullah wa rasul wa daru akhirah. Aku ingin Allah dan Rasul dan daru akhirah. Langsung ambil keputusan Aisyah. Ya subhanallah. Ini keputusan anak yang ketika itu masih berusia 15 tahun. Langsung keputusannya, yang ku ambil adalah Allah dan Rasul. Kenapa aku harus berbicara kepada orang tuaku untuk masalah ini? Sampai dia tanya begitu. Kenapa aku harus minta pendapat orang tuaku untuk masalah ini? Aku pilih Allah dan Rasul dan darul akhirah. Inilah katanya Aisyah. Anak muda tetapi keputusannya selalu bijak. Orang sekarang bilang Aisyah muda, Rasulullah menikah dengan anak muda. Iya, coba lihat, perhatikan anak muda ini bagaimana keputusan-keputusan dalam rumah tangganya. Selalu mengambil keputusan yang bijak dan menunjukkan kecerdasan akalnya. Kemudian Aisyah berkata, Thumma fa'ala azwan Nabi SAW thumma fa'altu zada Muslim qala Ma'mar akhbarni anna Ayyub dan Aisyah qala la tukhbiri nisa'aki anni akhtartuka faqala lah Nabi SAW innallaha arsalani muballighan wa lam yursilni mutanatti'an. Subhanallah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kan sudah jelas nih Aisyah milih siapa? Aisyah memilih akhirat Allah dan Rasulnya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, jangan kau kabarkan kepada istri-istrimu yang lain bahwasanya ini pilihanku. Karena Aisyah tahu semua istrinya pasti ditanya, mana yang kau pilih? Dunia atau akhirat? Mana yang kau pilih? Dunia atau akhirat? Tapi Aisyah bilang, ya Rasulullah, jangan kau kabarkan kepada istri-istrimu tentang keputusanku ini. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan, Rasulullah pun orang bijak. Karena kenapa dia nggak mau tahu yang lain? Istri-istri yang lain jangan tahu. Kenapa? Biar aja mereka milih masing-masing. Jangan tahu pilihanku. Seolah-olah ingin mengatakan kalau bisa aku sendiri saja nanti yang memilih ini, yang lain nggak milih ini. Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha, Allah mengutus aku muballighan, sebagai penyampai. Walam yursilni mutanatti'an. Allah nggak mengutus aku untuk memberatkan manusia. Tetap Rasulullah tegas. Nggak mau Rasulullah mengikuti kalimat Aisyah. Nggak. Kalau ada yang nanya, tanya jawab.
Dari sisi pendalilan dari hadis ini, ya, bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memilih kehidupan mereka. Dan ini salah satu cara Rasulullah mendidik keluarganya. Ketika mereka menyibukkan dari Allah dan Rasulnya, sementara Rasulullah melakukan yang maksimal, tapi mereka menuntut sesuatu yang lebih daripada yang dimampui oleh Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan mereka pilihan. Di sini pun dalil, jika ada seorang wanita, dia tidak mampu di bawah seorang laki-laki karena ekonomi yang sangat kurang dan dianggap tidak memenuhi kebutuhannya, maka di situ pun seorang wanita boleh meminta cerai. Boleh meminta cerai karena sekedar ekonomi. Iya. Tapi kalau di sini di zaman Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW menghadapi para sahabatnya, menghadapi istri-istrinya untuk mereka diingatkan kepada akhirat. Dikatakan di sini, ini dzakirun laka amron ma ahabbu an ta'jali fihi hatta tasta'miri abwaik. Mahu la tas'aluni mar'a minhunna ma akhtartu illa akhbartuha. Inna Allah lam yab'athani mutanatti'an aw muftinan, lakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Masih seperti tadi hadis yang tadi, ketika datang kepada Aisyah, mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Allah memerintahkan mereka untuk memilih, dan akhirnya Aisyah memilih bersama Rasulullah SAW, dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kabarkan ini kepada istri-istrimu yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau ada wanita yang bertanya padaku, aku akan kabarkan, karena aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk memberatkan dan bukan untuk menjadi fitnah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajari dan memudahkan. Yang menjadi kesimpulan kita, ternyata pernah terjadi problem di rumah tangga Rasulullah SAW berupa ekonomi. Walaupun dari pembukaan kita katakan ekonomi keluarga Rasulullah SAW setelahnya adalah ekonomi yang mapan. Tapi awal-awal ternyata pernah terjadi problem yang mereka minta itu. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika terdengar surah ayat ini turun, tersebarlah bahwasanya Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya. Kagetlah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar datang langsung ke rumah Rasulullah SAW dan bertemu Aisyah. Karena istrinya Rasulullah SAW. Dia mendengar, ya Aisyah, aku mendengar bahwasannya Rasul telah menceraikan istri-istrinya. Kata Aisyah, tidak menceraikan. Ketika itu Abu Bakar marah kepada Aisyah. Kata Abu Bakar, kalau sampai Rasul menceraikan istri-istrinya gara-gara kamu, Abu Bakar marah kepada Aisyah. Umar pun pergi, karena anaknya Umar, Hafsah, itu pun istri Rasulullah SAW. Umar pergi kepada Hafsah, ya Hafsah, aku dengar Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Karena memang dalam sebuah kisah, Hafsah ini pernah ingin dicerai oleh Rasulullah SAW. Pernah ingin dicerai Rasulullah SAW tapi tidak tadi dicerai. Ya, itu kisah yang lain. Tapi di sini Umar datang kepada Hafsah, ya Hafsah, apakah benar Rasulullah ingin mencerai istri-istrinya? Kata Hafsah, tidak. Sampai Umar mengatakan, bahkan dalam sebuah riwayat Umar menusuk dengan jarinya kepada Hafsah atau mencubitnya. Kalau sampai gara-gara kamu Rasulullah SAW marah dan ingin menceraikan, kamu akan diancam oleh Umar. Umar marah kepada dia. Ya. Sampai akhirnya Umar datang ke Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah dalam ruangan sedang tiduran di atas pelepah korma, dan di depan pintu gudangnya sedang ada seorang penjaga yang berdiri. Maka Umar berkata, mana Rasulullah? Dia katakan, Rasulullah di dalam. Aku minta izin untuk bertemu Rasulullah SAW. Maka diizinkan oleh penjaga pintu agar Umar masuk dalam rumah Rasulullah SAW, yang ketika Rasulullah SAW sedang tiduran di atas pelepah kurma. Nasallallahu alaihi. Akhirnya Umar bangun, atau Umar datang dan mendekati Rasulullah SAW, sampai Umar melihat di dalam gudang itu, padahal itu gudang makanan, tidak ada makanan kecuali tinggal hanya sedikit saja dari beberapa gandum. Rasulullah sedang tidur di atas pelepah kurmanya dan Umar mendekatinya. Ketika Umar mendekatinya, Umar melihat bekas pelepah kurma yang ada di pipi Rasulullah SAW, di punggung Rasulullah SAW. Sampai Umar akhirnya mengatakan, dan Umar menangis, ya Rasulullah, engkau itu Nabi, engkau itu utusan Allah, tapi engkau tidur di atas pelepah kurma ini. Mereka orang-orang Romawi, musuh-musuh Allah, tapi mereka di atas kekayaan mereka, kenikmatan mereka, dunia mereka. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Umar, ketika itu Umar menangis melihat Rasulullah SAW, maka Umar mengatakan, ya Umar, bukankah engkau ridho Allah berikan kepada kita akhirat? Bukankah engkau ridho untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat?
Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku ridho dengan ini. Ternyata Umar pun disuruh pilih. Dan Umar pilih tetap akhirat dia ridhoi. Para jamaah, ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman, ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran kita hari ini adalah sebuah masalah. Bahwasannya rumah tangga di dalam ekonomi itu pun terjadi permasalahan. Maka bersabar kalau itu tidak sampai mengantar kepada yang haram, sampai Allah mudahkan urusan kita. Dan jangan gara-gara masalah ekonomi atau masalah keinginan kita yang tidak tercapai, kita melakukan yang haram. Contoh, sebagian orang gara-gara sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun kontrak. Mas, sampai kapan kita kontrak? Ayolah kita ambil rumah di bank. Contoh juga. Jangan seorang istri menjerumuskan seorang suami untuk melakukan yang haram. Jangan. Bahkan ketika suaminya ingin melakukan yang haram, ingatkan. Bahkan sebagaimana para salaf dulu, para wanita-wanita solehah di zaman dahulu, ketika suaminya ingin kerja dan pergi ke tempat pekerjaannya, kata-kata kepada suaminya, jangan kau bawa ke rumah kami makanan yang haram, karena itu berat bagi kami. Lebih mampu kami menahan lapar daripada panasnya api neraka. Ya subhanallah. Itulah bagaimana orang-orang solehah, wanita-wanita solehah, dan bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangganya. Allah musta'an. Sudah 1 jam lebih pertemuan kita ya. Mungkin ada pertanyaan sekitar 15 menit agar jadi 1,5 jam pertemuan kita. Tafadhol, teknis pertanyaannya bagaimana? Ya Allah, ya Rabb. Tafadhol. Iya, betul. Ini terkadang perkara yang mungkin dalam rumah tangga rumah tangga kita malu untuk berbicara ini. Mana uang istri, mana uang suami. Sebenarnya untuk masalah-masalah seperti ini harus diperjelas. Atau seorang suami, udah deh beli rumah pakai nama kamu, pakai nama istri, tapi punya istri atau bukan? Enggak, pakai nama kamu aja. Ketika cerai, oh enggak, sekarang kami enggak bakal cerai. Dunia akan terus berputar. Maka tetap alangkah baiknya dipastikan mana harta istri dan mana harta suami. Apa hubungannya? Karena hubungannya jelas. Jika si istri punya harta dan dia meninggal, orang tua istri punya hak dengan hartanya. Istri meninggal, ada suami, ada anak, ada orang tua. Suami mendapatkan 1/4 harta istri. Anak mendapatkannya. Orang tua pun bisa mendapatkan. Sekarang kalau harta suami dan istri bercampur, orang tua istri bisa-bisa gak kedapatan. Gak kedapatan, semua diambil suami atau diambil anak. Ini gak benar. Begitu juga suami, ketika suami meninggal, istri itu, kalau si istri punya anak dari si suami, istri cuma dapat 1/4. Lebihnya kembali kepada anak. Kalau si suami punya bapak dan ibu, ibunya masih dapat. Kalau tercampur harta tadi, maka pembagiannya akan sulit. Dan ini tidak dianjurkan. Yang lebih baik ada diperjelas. Karena ini mobil dari usaha saya kerja, mobil punya saya. Bukan kebakhilan, bukan kepelitan dan bukan kekakuan, tapi di sini menjaga hak ibu kita, menjaga hak kerabat kita yang lain. Karena harta ini bukan hanya punya suami dan punya anak saja. Ibu kita, bapak kita masih punya hak tentang harta ini kalau dia masih hidup. Allah alam. Jadi ana rasa kalau suami dan istri sudah memahami perkara-perkara agama, ya, dan tekankan di sini adalah keterkaitannya dengan hak ibu bapak kita, mertua. Dia punya hak tentang harta anak-anaknya. Allah alam, seperti itu. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, si istri mau membantu ekonomi suami itu baik, itu bagus. Jika dia mampu itu, jika dia bisa melakukan itu termasuk kebaikan, itu termasuk solusi. Tapi ada beberapa percatatan di sini. Catatan pertama adalah dia izin dengan suami. Karena suami yang hukum asalnya bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga. Yang kedua, dia tidak boleh bekerja perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bekerja dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Baik itu cara ataupun barang yang dijual, tidak boleh. Ya. Kalau seperti tadi marketing online, dia membantu marketing dari online di rumahnya dan diizinkan suaminya, maka itu diperbolehkan. Dan itu harusnya juga bagus ya. Artinya bolehlah seorang wanita berusaha untuk membantu ekonomi suaminya. Paling tidak dia juga membiasakan dirinya untuk berusaha dengan cara yang halal. Allah alam. Ya. Tafadhol. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya di rumah tangga sudah 17 tahun. Masya Allah. Tabarakallah. Bolehkah saya memarkup uang kebutuhan? Misal uang SPP anak yang 300.000 dimarkup menjadi 400.000. Karena suami jarang memberikan uang untuk saya pribadi. Dan kalau diminta dia marah-marah. Jadi pintar-pintarnya saya untuk memarkup dari pengeluaran. Jazakallah khairan. Iya. Ada sebuah hadis ketika seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sungguh suamiku pelit menahan uangnya." Rasulullah mengatakan, "Khudi, ambillah li auladiki bima'ruf. Laki wa li auladiki bil ma'ruf." Ambillah buatmu dan buat anak-anakmu bil ma'ruf. Ini kalimatnya sama, bil ma'ruf, dengan baik. Nah, kalau dengan bil ma'ruf, Rasulullah mengizinkan. Jadi hadis ini Rasulullah mengizinkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa pengetahuan suaminya. Kapan itu? Ketika suaminya pelit. Apa batasan pelit? Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya dengan benar. Atau dia menahan kewajiban-kewajibannya. Maka boleh seorang istri mengambilnya. Untuk siapa? Untuk dia dan anaknya. Jadi nggak boleh untuk lebih-lebih lagi. Ya, oh enggak, buat acara-acara sama teman-teman nggak boleh. Karena laki wali auladik. Yang ketiga di situ kalimat bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dengan baik kalau bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa agama bukan ma'ruf itu baik, yang sesuai. Anakmu berapa, usia berapa, kebutuhan berapa, kamu kebutuhan berapa, yang sesuai, maka boleh ambil sesuai kebutuhanmu. Ini dalil bahwasannya Rasulullah mengizinkan seorang istri mengambil haknya, bukan mengizinkan mencuri. Apa bedanya Ustaz? Kan ngambil nggak izin karena curi. Beda. Kalau mencuri itu adalah mengambil yang bukan haknya. Kalau si perempuan ini, yang hadis ini, itu mengambil yang haknya yang ditahan. Haknya yang ditahan. Sekarang berikan makan, berikan pakaian, berikan kebutuhan, itu hak istri. Si suami nggak kasih, si istri ngambil diam-diam, dia ngambil haknya secara diam-diam, bukan mencuri. Kalau yang kedua contoh, sudah diberikan kebutuhannya, sudah dipenuhi sebuah kebutuhannya, bahkan sudah dilebihkan apa yang dia mau, dia ambil lagi, itu mencuri namanya, karena dia bukan mengambil haknya, mengambil lebih daripada haknya. Jadi ini beda, ya. Ada pun masalah si ibu tadi, saya nggak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi apakah suaminya sudah memberikan hak sesuai atau tidak? Batasannya kepada apa? Kepada kemampuan dan kepada kebiasaan. Kalau memang suami tidak memberikan hak dengan baik, bahkan mengurangi hak dengan baik, tidak menunaikan hak sebenarnya, boleh dia meng-up itu tadi. Menaikkan itu tadi, boleh. Tapi kalau ternyata sudah diberikan, ya, tapi ternyata si istri yang tidak bisa memanage uangnya, ini nggak boleh. Allah alam. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak untuk dia pribadi, saya tidak mengerti bagaimana suaminya, bagaimana pemberian suaminya. Tapi kalau ditanya secara hukum umum, bolehkah dia meng-up uang
sekolah anaknya karena suami tidak memberikan yang pas dan secukupnya untuk dia, maka kembali kepada hadis tadi, kalau memang ditahan hak kita boleh. Allah alam. Allah alam. Untuk selanjutnya, Bismillah Ustaz, semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa merahmati dan menjaga Ustaz keluarga. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana apabila ada anak perempuan yang belum menikah, ibunya sering sekali marah kepada suaminya dan selalu cerita ke anaknya ingin cerai. Karena suaminya tidak pernah sholat dan penghasilannya sangat minim, bahkan pernah berhari-hari tidak memberi uang. Ibunya juga bekerja dan sering mengeluh kelelahan. Anaknya kebingungan Ustaz ketika ibunya cerita ingin bercerai, sehingga anaknya hanya menyampaikan penguatan ke ibunya agar tidak cerai. Karena anaknya khawatir ibunya ingin cerai karena ekonomi, bukan karena agama suaminya yang kurang baik tadi. Bagaimana seharusnya sikap si anak Ustaz? Syukran Ustaz. Iya, Jazakallahu khairan. sikap si anak menghadapi orang tua yang bertikai. Maka si anak pertama tidak boleh cenderung kepada salah satunya. Dan sikap si anak harus menunjukkan bahwasannya dia di tengah-tengah dan mendamaikan. Jadi ketika si ibu cerita, jangan mengaminkan, tapi malah memberikan solusi. Ya. Maka sikap anak tadi, kalau memang si ibu sampai meminta cerai gara-gara ekonomi dan agama, maka di sini anak adalah menasihati. Selain dia bersikap tengah tadi, dia menasihati. Menasihati semampunya, baik dia menasihati ayahnya atau dia menasihati ibunya agar lebih baik dalam rumah tangganya. Tapi kalau ternyata semakin hari semakin terjadi kezoliman, terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, maka terkadang bercerai lebih baik. Saya nggak mengatakan untuk kasus dia bercerai, tidak. Saya katakan bahwasannya mungkin terkadang solusi cerai itu lebih baik. Tapi terkadang solusi terus bersama itu yang harus dipertahankan. Kalau memang ternyata tidak sabar, akhirnya melanggar syariat. Apa melanggar syariat? Oh, gara-gara sering bertikai, si suami akhirnya sering jajan di luar. Si istri juga akhirnya sering serong. Kalau ketemu yang keluar cuma kalimat-kalimat kebun binatang. Ini berkumpulnya mereka cuma dosa ada yang ada. Yang seperti ini lebih baik cerai. Karena berkumpulnya mereka dosa yang ada. Nggak ada pahala sama sekali. Malah mengantarkan kepada dosa. Kalau mereka bercerai, si laki-laki bisa nikah lagi, si perempuan bisa nikah lagi. Juga mereka nggak saling mencela dan nggak saling mencemooh. Dengan kalimat-kalimat kebun binatang tadi. Tapi kalau ternyata masih ada solusi, nggak sampai kepada berbuat yang haram, ya memang terjadi pertikaian, terjadi percekcokan, tapi si suami tetap jaga diri, si istri tetap jaga diri, kalimat-kalimat yang keluar juga masih dalam koridor-koridor Islam, yang seperti ini diislahkan saja, diperdamaikan saja, diberikan solusi dalam kehidupan mereka. Ya Allahu alam. Allah alam seperti itu. Jadi sikap anak tetap di pertengahan, tidak dia membela kepada siapapun. Kalau dia bisa menasihati ayahnya maka nasihati, kalau dia bisa menasihati ibunya maka nasihati dengan cara yang baik. Allah alam. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Bismillah, izin bertanya. Jika seorang suami menyakiti istrinya dan sering tidak memberi hak biologis pada istrinya, apakah kelak di akhirat istri akan menuntut haknya tersebut, atau menuntut minta pahala suaminya, atau bagaimana Ustaz dari hamba Allah? Hak biologis. Ya. Berbicara tentang hak biologis, itu juga si wanita juga memilih hak. Tapi bagaimana hak biologis itu harus dipenuhi suami? Allahu alam. Yang saya pahami bahwasannya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendengar seorang wanita yang mengatakan, kalau bukan karena Allah tentu ranjang ini telah bergerak. Artinya wanita ini sendiri. Maka Umar mencari informasi siapa dia. Ternyata wanita ini adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya yang sedang berperang di jalan Allah. Maka Umar bertanya kepada keluarga kerabat dia yang wanita. Dia bertanya, perempuan itu ditinggal paling kuat berapa lama sih? Akhirnya dikatakan yang paling kuat itu adalah 4 bulan. Sampai disitulah Umar memberikan keputusan setiap pasukannya keluar 4 bulan lalu kembali lagi.
Karena di situ kebutuhan biologis wanita sudah tidak bisa terbendung lagi jika jauh dari 4 bulan. Jadi jika seorang wanita tidak diberikan kebutuhan biologis dengan suaminya, ya, mungkin itu kesalahan dan tidak boleh seorang laki-laki itu menggantung. Menggantung itu gimana? Menggantung itu menceraikan tidak, menikahkan tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Seperti orang nggak nikah. Itu nggak boleh. Dia menceraikan tidak, nggak diceraikan, sehingga si wanita ini tetap nggak bisa kemana-mana, tetap di bawah kekuasaannya. Tapi dia juga tidak seperti orang menikahkan, dibiarkan begitu saja, tidak diberikan kewajiban-kewajibannya, dan ini pun tidak boleh. Dan ini termasuk ketika mengurangi kewajiban itu termasuk suatu kesalahan, ya. Tapi tentunya di sini mana yang lebih baik dan bagaimana seorang sikap wanita, tentu dia harusnya berkata kepada suaminya. Kebutuhan dia katakan. Daripada dia dipendam, biarin aja nanti dia mau kiamah dia akan berikan pahala ke saya. Dia mendam kepada suaminya tapi dia berharap suaminya nanti pahalanya kurang. Dia berharap suaminya nanti dapat dosa. Bolehkah kita berharap dosa pada suami kita? Maka yang lebih baik adalah dia katakan kepada suami tentang kebutuhan itu. Saya butuh itu. Itu kebutuhan dan itu manusiawi. Ketika seorang wanita berbicara dengan suaminya ketika betul-betul tidak pernah diberikan, dia bicara, saya butuh itu. Itu manusiawi. Dan itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau kata suaminya, saya tidak mau memberikan, maka di situ si istri pun boleh memilih. Boleh memilih dalam kehidupannya, mau mencari laki-laki lain atau dia tetap dalam keadaan itu. Allahu a'lam. Allah musta'an, ya, seperti itu. Astagfirullah. Bismillah, izin bertanya. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begini Ustaz, saya pernah dapat artikel tentang jika suami melakukan dosa atau bermaksiat, maka akan berpengaruh pada perannya istri atau anak-anaknya. Apakah betul demikian? Jika benar, selain kita berusaha mendoakan suami, bagaimana cara menjelaskan hal tersebut kepadanya dari hamba Allah? Ya, ada perkataan para ulama, inni ra'aitu athari dunubi fi raqibi. Sesungguhnya aku melihat dampak dosaku pada kendaraan dan tungganganku. Yang diinginkan di sini, ketika dia berdosa dan bermaksiat kepada Allah, dia melihat tunggangannya itu pun susah diatur. Dan ini mungkin terjadi. Ya, seorang yang melakukan dosa dan maksiat akan hilang kewibawaan dan akan hilang kehormatannya. Maka ketika hilang kewibawaan dan kehormatannya, perkataannya dan ucapannya pun sulit untuk didengar oleh anak-anaknya. Sehingga dia akan melihat anak-anaknya mungkin tidak dengar dia akan melihat anak-anaknya tidak patuh pada dia. Bisa jadi itu sebab dosanya. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika engkau melihat jika engkau melihat dua orang saling mencintai, fafarraqa bainahuma, kemudian keduanya bertengkar, keduanya berpisah, keduanya bercerai, illa bisababi dhanbin ahadihima aw kilahuma, kecuali dikarenakan dosa salah satunya atau dosa keduanya. Jadi bisa jadi karena dosa itu pertikaian, karena dosa itu menjadi perceraian. Maka dalam sebuah hadis ketika merapatkan barisan salat, Rasulullah SAW bersabda, la takhtalif qulubukum. Jangan barisan kalian berantakan, nanti hati kalian berselisih. Apa kaitannya berselisihnya hati dengan barisan? Karena berselisihnya hati itu disebabkan dosa yang barisannya tidak dirapihkan. Jadi bisa jadi dosa itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan akhirnya menjadi rumah tangga tidak nyaman. Dan ini memang jelas-jelas. Coba contoh dosa apa? Dosanya maksiat, riba. Dosanya minum khamar. Kalau orang peminum khamar pulang ke rumah, kira-kira apa yang terjadi di rumah? Berantem. Dosanya si laki-laki serong. Ketika dia bertemu dengan istrinya, apa yang terjadi? Dia udah gak rohbah sama istrinya, udah gak ingin lagi sama suaminya. Berantem. Ketika dosa-dosa itu ada, pasti akan berpengaruh dalam rumah tangga. Bagaimana menjelaskan kepada suami? Bagaimana menjelaskan kepada keluarga? Ya jelaskan semampu kita tentang hadis-hadis yang tadi. Tidaklah dua orang saling mencintai kecuali keduanya berpisah dikarenakan dosa salah satunya atau keduanya. Ya Allahu a'lam. Seperti itu. Allah musta'an, mungkin sudah jam 11 ya Pak Heri. Jazakallah khair. Sudah 1 jam setengah pertemuan kita. Ini Ustaz, ada
Oke. yang nanti akan kita bagikan mungkin untuk dua orang. Hmm. Ustaz bisa memberikan pertanyaan gitu Oke. dan mungkin nanti yang ingin menjawab pertanyaan bisa membuka mic-nya nanti yang duluan mungkin ya atau gimana Ustaz? Ana bagaimana biasanya teknisnya dari teman-teman? Ya biasanya pertanyaan dari Ustaz. Oke, saya kasih pertanyaan, nanti ada yang jawab. Kalau betul yang masuk 2 orang langsung, saya pilih salah satunya. Nanti untuk bukunya yang kita bagikan buku fikih wanita ini Ya. nanti untuk teknis pengambilan nanti bisa menghubungi admin Hilyatul Nisa supaya nanti diarahkan untuk pengambilannya. Masya Allah. Sudah Ustaz, mungkin bisa dikasih pertanyaan Ustaz. Bukunya fikih wanita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat itu bukunya. Tadi kita berkata bahwasannya turun ayat di dalam surat yang memerintahkan Rasulullah SAW, Al-Ahzab 28 dan 29. Di situ diistilahkan dengan ayat takhyir. Si istri suruh memilih. Yang saya minta, ini pertanyaan agak sulit. Kalau orang nggak catat kayaknya nggak bisa. Ada 4 pendapat ulama tentang masalah ini. Memilih dalam bidang apa? Masalah apa? Kalau nggak bisa jawab, ntar saya mudahkan lagi. Fadol. 4 ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan yang lain. Fadol. Silakan Ibu. Disuruh memilih, istri disuruh memilih karena satu, Ya. istri meminta tambahan nafkah. Yang pertama tambahan nafkah, yang akhirnya iya. Yang kedua Dua, cemburu. cemburu. Yang ketiga Dua, cemburu. iya betul. Yang ketiga, malaikat yaitu Jibril, maka Jibril bertanya kepada Rasul, apakah kamu mau dunia apa akhirat? Iya. Pada jawaban itu Rasul menjawab memilih akhirat. Oleh sebab itu istri-istrinya juga harus memilih yang pertama karena harus satu visi dengan Rasulullah. Iya, Masya Allah. Yaitu. Yang keempat Yang keempat, kisah Maria. iya. Yang Katanya itu Ustaz. betul Ibu, Masya Allah. Jawabannya betul. Allah yubarik fik. Berarti nyatat ya, jazakillah khair. Masya Allah, Masya Allah. Jawabannya benar Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi ya? Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz untuk yang kedua. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, Rasulullah miskin atau kaya? Kalau dia miskin atau dia kaya, bagaimana menjamak hadis antara Rasulullah kaya dan miskin? Ustaz, Ya, silakan Ibu. tapi Afwan anak nggak hadis dari siapa? Nggak masalah Ibu, nggak masalah. Pertanyaan saya, Rasulullah itu miskin atau kaya? Dan bagaimana menjamak hadis yang Rasulullah kaya, hadis Rasulullah miskin? Bagaimana menjamak dua hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang kaya. Dalilnya itu pertama beliau tuh mampu memberikan hak istrinya berupa ujurot tadi. Ya. Ada pula Juga dalam Al-Quran, surat Duha, alam yajidka yatiman atau ailan fa'agna. Bukankah kamu dulu miskin lalu kami kayakan? Iya, betul. Lalu apa lagi, Bu? lalu ada sebuah hadis Hmm. dari Ummu Salamah. Hmm. Nah, Anda tadi pada rola gak catat. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya Rasulullah kaya. Lalu bagaimana yang mengatakan hadis Rasulullah miskin, Ibu? Bagaimana menggabungkan keduanya? Yang kata Aisyah bahwasanya pernah di rumah Rasulullah tiga kali purnama tidak ada yang dimakan kecuali air putih dan kurma. Bagaimana menggabungkan dua masalah ini? Ayo. Tapi Masya Allah, jawabannya sudah benar ya. Rasulullah itu kaya. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah miskin, pertama itu di awal Islam. Karena
belum ada peperangan dan belum mendapatkan harta rampasan perang. Atau yang kedua, Rasulullah itu kaya, tapi ketika dia nggak ada harta, bukan karena miskin, tapi karena habis hartanya dia sedekahkan. Ini dua kemungkinan yang ada pada Rasulullah. Tapi Rasulullah kaya atau tidak? Rasulullah itu kaya. Di awal-awal kalau dikatakan dia tidak punya apa-apa, bukan karena tidak punya, karena memang ketika itu belum mendapatkan harta rampasan perang. Allah alam ya. Jazakillah khair juga ini buat ibu yang kedua yang menjawab benar Rasulullah SAW kaya. Jazakillah khair. Masya Allah. Fadol. Suara antum nggak kedengaran akhiri. Alhamdulillah untuk dua pertanyaan sudah terjawab. Dan bagi apa yang tadi menjawab pertanyaan, mungkin nanti bisa silakan menghubungi untuk admin Belia Tulisan untuk teknis pengambilan bukunya. Kemudian alhamdulillah kita tutup ya Ustaz. Fadol. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan pada siang hari ini telah usai dan semoga memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Dan mungkin kita cukupkan sekian. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jazakallah khair semuanya.